bagaimana caranya agar kita bisa punya sikap biasa aja terhadap skenario ujian yang Allah datangkan kepada kita. Saat kita senang, biasa aja, biasalah, kan gitu. Saat kita nangis juga, apa jawabannya? Biasalah, gitu ya. Saat kita senang, biasalah. Saat kita nangis juga biasalah, ya. Saat kita mendapatkan seseorang yang kita inginkan, biasa aja. Dan saat kita harus ditolak atau ditinggal pergi oleh orang yang pernah ada di hati kita, biasa aja. Gak akan galau berlebihan, gak akan sedih berlebihan, gak akan murung berlebihan, karena kita tahu bukan hanya tentang dia yang akan mengisi hati ini. Boleh jadi ada orang lain yang sedang Allah siapkan daripada dia yang pergi meninggalkan kita. Kesempatan kepada kita untuk bertemu di majlis ilmunya Hermisya. Mudah-mudahan setiap pengorbanan teman-teman menuju ke tempat ini, setiap langkahnya menggugurkan dosa yang pernah kita lakukan. Dan Ahilman juga berharap, berdoa kepada Allah, semoga siapapun di antara teman-teman sekalian, kita semua yang boleh jadi sore ini sedang punya masalah, sedang punya persoalan, semoga Allah hadirkan jalan keluar atas semua persoalan hidup kita, ya. Amin, amin ya rabbal alamin. Teman-teman sekalian, bicara tentang hidup, di antara ciri kehidupan dunia itu adalah hadirnya ujian selama kita hidup, ya. Selama kita hidup, selama itulah kita akan diuji. Dan ujian dalam hidup kita itu ada dua. Satu, ada ujian yang sifatnya membahagiakan, itu juga adalah ujian. Yang kedua, ada ujian yang sifatnya menyulitkan atau menyedihkan atau tidak membahagiakan, itu juga ujian. Quran surat Al-Anbiya ayat 35. Coba dibuka. Surat Al-Anbiya ayat 35. Sudah ketemu atau belum? Surat ke-21 ayat 35. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Perhatikan kalimat ini. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernafas, setiap yang berjiwa pasti akan berjumpa dengan yang namanya kematian. Wa nablukum bisyarri wal khairi fitnah. Dan pasti kami akan menguji kamu sekalian, wahai manusia, bisyarri dengan sesuatu yang buruk, ya, yang tidak menyenangkan, wal khairi dan sesuatu yang baik atau yang menyenangkan, fitnah sebagai ujian. Wa ilaina turja'un, dan kepada kamilah engkau akan dikembalikan, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada ayatnya atau tidak? Jadi kalau kita hidup kemudian kita merasa tidak akan diuji dari kehidupan kita, rasanya tidak mungkin, karena hakikatnya setiap kehidupan kita itu adalah ujian. Sehat, ujian. Sakit, ujian. Kaya, ujian. Cukup atau kurang atau miskin juga ujian. Punya pekerjaan, ujian. Tidak punya pekerjaan, ujian. Bisnis untung, ujian. Bisnis rugi, ujian. Jomblo, ujian. Setelah menikah, ujian.
Setelah menikah belum punya keturunan, ujian. Setelah menikah mendapatkan keturunan, ujian. Teman-teman hari ini yang hadir ngaji, ujian. Teman-teman yang nggak bisa hadir ke sini juga ujian. Everything yang ada di dalam kehidupan dunia ini adalah ujian. So kalau kita tahu bahwa setiap etape kehidupan kita hakikatnya adalah ujian, maka saat teman-teman diuji, jangan fokus dengan ujiannya, jangan fokus dengan soalnya, karena soal tidak pernah salah. Yang sering kali salah saat kita ujian adalah jawaban terhadap soal ujian itu. Jelas tidak? Kalau ada orang yang ikutan tes seleksi ujian kemudian gak lulus, yang salah soal atau jawaban? Yang salah soal atau jawaban? Jawaban. Kalau ada di antara kita yang merasa diuji, yang salah ujiannya atau jawaban kita terhadap ujian itu? Bahasa gampangnya, sikap kita terhadap ujian itu. Kalau ada di antara teman-teman yang belum dapat jodoh, kenapa wajahnya murung gini kira-kira nih? Teman-teman yang belum dapat jodoh, yang salah belum dapat jodohnya atau sikap kita terhadap pencarian jodoh kita selama ini? Boleh jadi jawabannya adalah sikap kita terhadap pencarian jodoh selama ini. Maka ketika pemahaman ini deep ya, dalam kita rasakan, nanti kita akan punya sikap yang namanya biasa aja dengan ujian itu. Kan tema kita hari ini apa? Mengapa semua menangis? Biasalah. Sebenarnya bukan hanya pas saat menangis gitu loh, pas saat kita bahagia juga biasa aja. Pas saat kita sedih ya biasa aja. Jangan terlalu tertawa terbahak-bahak jika kita tidak ingin menangis terseduh-seduh. Catat status hari ini itu. Jadi semuanya serba jadi biasa aja gitu kalau kita menyikapi hidup, karena kita tahu itu adalah ujian. Ketika kita mendapatkan kebahagiaan, ujiannya adalah bab syukur. Ketika kita mendapatkan kesedihan, ujiannya adalah bab sabar. Betul atau enggak? Ya. Sekarang Ahilman tidak tahu pasti ya, teman-teman yang hari ini hadir sedang diuji dengan bab apa? Bab kebahagiaan atau diuji dengan bab kesedihan? Gak usah bicara, karena wajah gak bisa bohong ya. Ini wajah-wajah sedih semua kelihatannya ya. Boleh jadi ada yang dikasih kebahagiaan, dikasih kesenangan, itu juga adalah ujian. Nah sekarang pertanyaannya Ahilman, bagaimana caranya agar kita bisa punya sikap biasa aja terhadap skenario ujian yang Allah datangkan kepada kita? Saat kita senang, biasa aja, biasalah kan gitu. Saat kita nangis juga, apa jawabannya? Biasalah gitu ya. Saat kita senang biasalah, saat kita nangis juga biasalah ya. Saat kita mendapatkan seseorang yang kita inginkan, biasa aja. Dan saat kita harus ditolak atau ditinggal pergi oleh orang yang pernah ada di hati kita, biasa aja. Gak akan galau berlebihan, gak akan sedih berlebihan, gak akan murung berlebihan, karena kita tahu bukan hanya tentang dia yang akan mengisi hati ini. Boleh jadi ada orang lain yang sedang Allah siapkan daripada dia yang pergi meninggalkan kita. Gimana caranya? Kadang-kadang kita tahu sih ya nggak sih? Kalau kita nggak jadi sama orang itu, kita tahu kok nggak akan mungkin hanya dia yang menjadi jodoh kita. Boleh jadi ada orang lain, tapi tetap Ahilman, bayangan tentangnya nggak bisa lepas begitu saja gitu loh. Setiap aku melihat jalan, aku ingat sosok wajahnya, karena hampir semua jalan pernah aku tempuh bersama dengan dirinya. Ketika lihat nasi, aku juga ingat dengan dia, karena wajahnya seperti butiran nasi yang kalau kita makan itu terbayang wajah dia dan segala macamnya. Nah itu gimana caranya agar kita bisa punya sikap biasalah, biasa aja, menyerahkan sepenuhnya dengan skenario terbaik dari kejadian kita, sehingga pulang dari sini
atau teman-teman yang ikut streaming di YouTube MRBJ TV bisa punya sikap yang tengah-tengah aja gitu. Nggak terlalu tertawa terbahak-bahak ketika bahagia, nggak terlalu menangis terseduh-seduh ketika bersedih. Jawabannya adalah biasa aja, tenang aja. Oke, gimana sikapnya? Ada 4 sikap yang perlu teman-teman hadirkan jika ingin punya punya cara ya memandang segala sesuatu itu dengan biasalah, dengan biasa aja. Pertama adalah, Ahilman singkat aja ya, dirangkum dalam 4I. Dalam apa? 4I. Oke. Sikap pertama yang perlu dihadirkan adalah sikapi semua cerita dalam kehidupan kita dengan iman. Dengan apa? Dengan apa? Iman. Apa itu iman? Iman itu al-i'tiqadu bil qalbi wa iqrarum bil lisani wal a'malu bil arkani. Iman itu meyakini dengan hati, mengucapkan dengan lisan, dan membuktikan dengan amal perbuatan. Oke. Saat teman-teman dapat cerita skenario takdir hidup, maka jika teman-teman hadapi itu dengan iman, berarti step pertamanya adalah hadapi dengan keyakinan terdalam bahwa semua yang terjadi sudah diatur skenarionya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di hati ini begitu kuat keyakinan kita kepada Allah. Tidak mungkin Allah ngasih sesuatu dalam kehidupan kita kecuali Allah sedang merencanakan sesuatu yang barangkali kita nggak pernah tahu apa yang sedang Allah rencanakan untuk kita. Ada sesuatu yang kita anggap baik, di mata Allah itu buruk. Ada sesuatu yang anggap kita buruk, padahal di mata Allah itu baik. Allah maha tahu, sedangkan kita tidak tahu sama sekali. Wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum, wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum, wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal itu baik bagimu. Boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal itu buruk bagimu. Allah maha mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahuinya. Clear iman di hatinya. Kalau udah kayak begitu, enak gak hidup kita? Adem gak kira-kira? Adem. Lihat sabda Nabi SAW, ajaban li amril mu'min, kata Nabi, sungguh menakjubkan keadaan orang beriman itu. Kenapa? Inna amrohu kullahu lahu khair. Setiap perkara yang datang baginya itu semua adalah kebaikan. Dan hanya orang berimanlah yang bisa menangkap itu sebagai sebuah kebaikan. Bagaimana Ahilman sikapnya? In asobathu sarra'u syakara. Ketika dia mendapatkan kebahagiaan, dia bersyukur. Fakana khairullah, karena itu baik baginya. Wa in asobathu dzarra'u sabara. Ketika dia mendapatkan kemadorotan, dia bersabar. Fakana khairullah, karena itu baik baginya. Orang beriman akan selalu menatap segala sesuatu dengan penuh keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka lisannya akan bicara apa? Lisannya saat dia menimpa atau tertimpa sesuatu, tidak ada yang keluar di lisan kecuali kalimat Allah, Allah, Allah. Ketika dia dapat sesuatu yang sesuai harapan dia, maka dia akan berkata, alhamdulillahilladzi binikmatihi tatimmus sholihat. Ketika dia mendapatkan sesuatu yang di luar harapan dia, maka dia akan menjawab, alhamdulillahi ala kulli hal. Segala puji bagimu ya Allah. Nikmat. Begitupun selanjutnya, wal a'malu bil arkan. Dia buktikan dengan amal perbuatan. Syukur namanya. Teman-teman tahu, cara bersyukur terbaik adalah dengan menggunakan semua nikmat dari Allah untuk segala sesuatu yang disukai oleh Allah. Catat baik-baik. Jadi kalau teman-teman nanya sama Ahilman, Ahilman, gimana ya cara bersyukur yang terbaik?
Cara bersyukur yang terbaik adalah menggunakan semua nikmat yang Allah berikan kepada kita untuk sesuatu yang disukai oleh Allah. Teman-teman, yang menurut kita baik belum tentu baik menurut Allah. Tapi yang menurut Allah baik itu pasti baik untuk kita. Jelas kira-kira? Jelas? Kalau kita hadirkan kacamata iman, ketika kita dapat sesuatu yang sesuai harapan kita, nggak akan sombong, nggak akan ngerasa ini gara-gara saya. Enggak. Kalau misalnya ada di antara teman-teman nih yang sudah menikah, kemudian dia punya pasangan yang sesuai dengan harapan dia nggak akan bilang ini gara-gara saya, ini gara-gara ikhtiar saya, ini gara-gara usaha saya. Nggak akan begitu. Kenapa? Karena dia percaya ini semua sudah Allah takdirkan dalam kehidupannya. Betul apa enggak? Tidak akan ada bahasa kesombongan. Ya iya tuh Ustaz, ya wajar dia mau sama aku kan cantik bingit keles. Masa dia nggak mau sama aku udah berpenampilan bla 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 dan segala macam. Nggak akan. Dia hanya akan bilang, ketika dapat sesuatu yang baik-baik, dia akan bilang haza min fadli robbi, ini karunia dari Allah. Ketika naik jabatan, naik karir, usahanya untung, dia nggak akan bilang ini gara-gara aku, nggak akan. Dia akan bilang ini semua sudah diatur oleh Allah. Hadza min fadli rabbi. Begitupun seterusnya. Saat dia mendapatkan sesuatu yang mengecewakan, dia nggak akan menyalahkan keadaan. Dia nggak akan menyalahkan atau mencari kambing hitam kan? Karena kambing putih juga banyak gitu. Ngapain dia nyari kambing hitam? Gak akan. Oh ini gara-gara udah clear aja, selesai. Ini sudah diatur oleh Allah. Dia nggak akan nangis terseduh-seduh sampai air mata tinggal habis kuotanya, nggak akan gitu. Karena begitu banyak waktu kita dihabiskan untuk menangisi orang yang pergi meninggalkan kita. Ya sudah, dia pergi sehari nangis, 2 hari nangis, 3 hari nangis, selesai. Setelah 3 hari dia lapangkan hati, buka mata, bukan hanya dia seorang yang Allah hadirkan untuk kita, masih ada orang-orang lain di luar sana yang barangkali Allah sedang rencanakan untuk kita. Udah ditinggal nikah, ya udah biasa aja. Emang kalau kita ditinggal nikah, kalau kita meratapi tiba-tiba dia nggak jadi nikah gitu kan? Enggak juga. Kita nangis dia mau bulan madu kali, betul apa enggak? Iya kan? Kita mah nangis, kita mah sedih, dia mah udah kemana kali, barangkali sudah menikmati dengan pasangannya, sedangkan kita masih merenung dengan keadaan kita. Ya udah tuh, mau sampai kapan kayak gitu terus? Seakan-akan kita nggak percaya sama Tuhan, seakan-akan kita nggak percaya sama Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, maka perhatikan teman-teman, selama ada iman, selama itulah kita akan mendapatkan kekuatan. Surat Ali Imran ayat 139. Coba dibuka. Surat apa? Ali Imran, surat ketiga ayat 139. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, lihat kalimatnya. Wala tahinu, dan janganlah kalian merasa lemah. Wala tahzanu, dan janganlah kalian merasa bersedih. Wa antumul a'launa, dan kalian adalah orang-orang yang lebih tinggi derajatnya. In kuntum, jika kalian mukminin, orang-orang beriman. Oke, coba kita ulangi ya, ahilman sekali, teman-teman sekali ya, biar kita baca sama artinya, biar nempel dikit ini ya. Wala tahinu, dan janganlah kalian merasa lemah. Ayo sama-sama. Wala tahinu, dan janganlah kalian merasa lemah. Wala tahzanu, dan janganlah kalian bersedih. Wa antumul a'launa, dan kalian adalah orang-orang yang paling tinggi derajatnya. Dan kalian adalah orang-orang yang lebih tinggi derajatnya. In kuntum, jika kalian mukminin, orang-orang yang beriman. Oke,
Oke, coba lebih kencang suaranya ya, ahilman sekali teman-teman sekali ya. Wala tahinu, dan janganlah kalian merasa lemah. Wala tahzanu, dan janganlah kalian bersedih. Wa antumul a'launa, dan kalian adalah orang-orang yang lebih tinggi derajatnya. In kuntum, jika kalian mu'minin, orang-orang yang beriman. Ahilman Arabnya teman-teman terjemahannya ya. Wala tahinu, dan janganlah kalian merasa lemah ya. Coba ulangi. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa, dan kalian adalah orang-orang yang lebih tinggi derajatnya. In kuntum, jika kalian mu'minin, orang-orang yang beriman.